Alhamdulillah, sampai detik ini, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Suatu nikmat yang dia merupakan nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain. Nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita masih di bulan Ramadan. Dan para jamaah sekalian, sudah separuh lebih bulan Ramadan berlalu. Artinya tamu yang mulia ini tinggal sedikit lagi akan pergi. Dan apakah kita semuanya bisa menjumpainya di tahun depan? Allah Ta'ala alam. Para jamaah sekalian, memang bulan Ramadan pasti akan datang. Setiap tahun bulan Ramadan itu pasti akan datang. Pokoknya gurung kiamat pasti akan datang. Tapi masalahnya, apakah masing-masing dari kita bisa menjamin hidupnya akan terus sampai tahun depan? Betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu mungkin masih bersama kita, masih beribadah bersama kita, masih jalan-jalan bersama kita, masih makan bersama kita, masih di sekeliling kita. Namun karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus malaikat maut untuk menjemput ajalnya, maka di tahun ini mereka sudah tidak lagi bersama kita. Dan ya, itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mananya kita tidak akan pernah tahu. Dan para jamaah sekalian, di sisa bulan Ramadan ini, di hari-hari yang tersisa sekitar ya mungkin tinggal berapa? 12-13 hari lagi lah, tinggal itu. Artinya ya sehari 2 hari lagi mungkin tersisa sepertiganya, dan sepertiga itu tidak akan terasa. Dan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, menjadikan kemuliaan bulan Ramadan ini ujungnya, pamungkasnya di akhir-akhirnya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu ada pada pamungkasnya, pada akhirnya. Mungkin di antara kita yang mungkin merasa masih menyia-nyiakan awal Ramadan, pertengahan Ramadan, di akhir ini marilah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena sangat disayangkan sekali Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu surganya, masih menutup pintu nerakanya, masih membelenggu syaitan. Kalau di bulan ini, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita masih bermalas-malasan, mungkin sholat tarawihnya belum penuh gitu ya, banyak alasan gitu. Mungkin kita mengatakan, wah saya itu nek maca Quran yo sak lembar-lembar doa yo kakek-kakek wong repot ya. Banyak alasan sebenarnya. Karena para jamaah sekalian, orang yang membaca Al-Quran berjus-jus, berjam-jam itu bukan orang yang nganggur. Memang harus meluangkan waktu. Mereka nggak nganggur. Yang khatam berulang kali, yang rajin ibadah, itu nggak nganggur mereka, tapi mereka memperjuangkan, menyisihkan waktu yang utama untuk membaca Al-Quran. Dan kita tahu, misalnya pada 10 awal bulan Dzulqa'dah, yang paling mulia adalah akhirnya pada hari Arafah. Begitu pula dengan bulan Ramadan, yang paling mulia adalah ujungnya, akhirnya. Maka masih ada kesempatan, minimal ya berapa hari ke depan, sekitar 12 hari ke depan masih ada kesempatan. Dan masih ada kesempatan untuk menjumpai malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jenengan misalnya mendapati Lailatul Qadar dalam hidup 10 kali saja misalnya, tahun sekian sampai tahun sekian, lumayan 830 tahun. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu ya rotok isok balapan. Bagaimana kalau 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun
70 tahun mendapati Lailatul Qadar, setiap Ramadan dapat misalnya, lumayan bisa lomba, bisa saingan dengan umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh yang panjang-panjang usianya. Nabi Nuh itu usianya panjang berapa? Nabi Nuh itu usia dakwahnya 950 tahun, dimulai tatkala beliau menjadi nabi. Ya kita katakan ketika lahir kan nggak langsung jadi nabi, lahir katakanlah misalnya 40 tahun jadi nabi. 40 tambah 950 berarti 990. Terus sampai beliau turun dari kapal itu nggak langsung meninggal, masih hidup ya 1000 lebih. Itu lama hidupnya. Jadi kalau umat-umat terdahulu itu ibadah oleh akeh. Nah, kalau kita 63 tahun ya dibanding mereka ya guling ya. Tapi karena ada Lailatul Qadar, insya Allah bisa saingan. Yang intinya adalah uiddat lil muttaqin. Amalan kita, amalan yang Allah terima adalah yang dikerjakan karena iman dan takwa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang mengerjakan ibadah di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih membahas tentang hadis yang ke-24, yang memang hadis ini hadis yang terpanjang dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Oleh karena itu nyicil sedikit-sedikit, yang penting bisa dipahami. Kita bahas sekali lagi, dan kemarin masih melanjutkan pembahasan tentang kezaliman yang belum selesai kita bahas. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dalam hadis Arba'in yang ke-24, hadis yang terpanjang dalam kitab Arba'in. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhai beliau dan semoga Allah juga meridhai kita semuanya bersama beliau. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas kalian, dan telah kujadikan kezaliman itu aku telah menjadikan kezaliman itu haram atas diriku, dan telah kujadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemarin kita masih bahas ini, belum selesai, kita lanjutkan. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hamba-hambanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sangat banyak sekali menjelaskan bahwasannya Dia tidak menzalimi seorang pun. Dan juga telah kita jelaskan bahwasannya kezaliman yang paling zalim, dosa yang paling besar adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kezaliman terhadap diri sendiri. Dan juga kemarin kita sebutkan bahwasannya Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwasannya tatkala kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala dengan 70 dosa selain dosa syirik, ya dosa-dosa yang standar lah, itu lebih mending daripada harus bertemu Allah membawa dosa kezaliman sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Nah, tapi menungso mboten, jenengan dicolong pencite misalnya, durene dicolong wong misalnya. Oh, sapa nyolongi, awas ketemu tak sawat duren ya misalnya. Mboten rela gitu ya. Apa maneh nonton sing dijuliti, di etrek-etrek, dielek-elek, yo gak mungkin di sepuro. Tapi insya Allah tiang Wonosalam mriki gampang memaafkan, insya Allah. Amin ya. Baik. Kemudian ada hadis yang belum kita sampaikan kemarin,
Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi." Barang siapa yang dia sengaja menzalimi, mengambil hak orang lain dengan sumpahnya, pergi ke hakim, pergi ke pengadilan, "Ya hakim, sumpah demi Allah dia telah mengambil harta saya," padahal gak asini. Bikin-bikin. Tujuannya apa? Untuk menzalimi temannya. Aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan dia neraka atas dosanya kalau belum dimaafkan tentunya. Wa harrama 'alal jannah, dan Allah menghalangi dia dari masuk surga karena telah menzalimi temannya. Faqala lahu rajul, ada seorang laki-laki berkata, "Wa ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah." Ya Allah, ya, kalau dikit aja gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Wa in qadiban min arakin. Ya meskipun itu sebesar kayu siwak, tapi kalau itu kezaliman, maka Allah akan mengambil kezaliman itu, mengambil dari si zalim untuk diberikan kepada orang yang terzalimi. Intinya jangan sampai kita menzalimi siapapun itu meskipun sedikit, apalagi banyak, naudzubillah min dzalik. Apalagi di zaman sekarang misalnya. Zaman sekarang itu gampang sekali orang menyebar fitnah, membuat berita hoak, mengarang-arang berita palsu, nanti ujung-ujungnya klarifikasi nang YouTube, ya, bikin YouTube klarifikasi. Nah, orang itu lebih senang berita hoaknya atau lebih senang klarifikasinya? Yo beritanya pewanas gitu ya. Misalnya, oh yuk tonggone sampeyan iku lho yuk. Wingi mosok bengi-bengi diterno wong lanang, wong wedok diterno wong lanang bengi-bengi jam 10. Wah, iki berita anget iku yuk aja ngomong sapa-sapa tapi sampean. Janji-janji. Ketemu koncone, yuk aja ngomong sapa-sapa maneh gitu. Sak kampung iku aja ngomong sapa-sapa. Yo dadi rahasia umum. Lah, klarifikasi ternyata Pak sing teko nggone luar pulau kono. Wis kadung gawe hoak, wis kadung menjatuhkan kehormatan seorang muslim, muslimah. Klarifikasi nih, wong gak peduli. Kemudian suatu hari seorang laki-laki bertanya, menulis pertanyaan kepada Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Uktub aniktub ilayya bil ilmi kullih." Tulislah kepadaku seluruh ilmu. Kemudian kata Ibnu Umar, "Innal ilma katsir." Ilmu itu banyak sekali. Walakin in istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas. Kalau kamu mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dengan punggung yang ringan dari darah manusia, tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mukul, tidak apalagi menendang. Zaman sekarang itu para jamaah sekalian, pembunuhan di mana-mana, kriminal, pembunuhan berantai, di berita-berita itu ada banyak sekali pembunuhan yang terjadi. Kalau jenengan buka berita-berita itu ya, ada laki-laki pembunuh tetangganya, membunuh anaknya, bunuh istrinya. Dan saya pernah mendengar berita seorang anak membunuh bapaknya, membunuh ibunya, kemudian bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak sekali perampokan, penusukan, pemukulan dan lain sebagainya. Itu semuanya ada tanggung jawabnya nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi beliau mengatakan punggung yang ringan dari darah manusia. Artinya dia tidak membunuh manusia dan tidak menyakiti mereka, baik dengan tangan atau dengan lisannya atau dengan statusnya, dengan jari-jarinya. Khamisal batni min amwalihim, yaitu perut yang kosong dari harta mereka, tidak mencuri, tidak merampok, tidak begal, tidak memakan harta orang lain dengan cara haram. Oh, sekarang itu banyak sekali ya, kita nggak usah bicara pejabat lah ya,
kita bicara orang misalnya di pasar, betapa banyak orang yang kalau nimbang itu misalnya dikasih apa namanya, zaman dulu itu ada berita dikasih apa pemberat gitu ya, sehingga timbangannya gak pas. Atau misalnya orang apa namanya curang dalam takar menakar misalnya, atau orang yang macam-macam, tukang misalnya ketika ada juragannya, oh kerjanya semangat, juragan lungo turu. Atau misalnya asisten rumah tangga, misalnya asisten rumah tangga, kalau pas ada tuannya ya bersih-bersih rajin gitu ya, OB ya apa namanya, petugas kebersihan bersih-bersih gitu ya, pas gak dilihat juragannya ya santai-santai leha-leha. Nah, usahakan kita jangan sampai masuk ke mulut kita, ke perut kita hal yang tidak halal untuk kita, yang itu merupakan harta manusia meskipun sedikit, jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Kaful lisani an a'radihim, dan juga dengan lisan yang tidak mencela orang lain, tidak menghina, tidak membuli, tidak gibah, tidak menjelek-jelekkan. Dan biasanya kalau kita zaman ini, kalau zaman sekarang pakai jari, itu mewakili lisan. Di media sosial itu banyak sekali orang yang menjatuhkan kehormatan muslim yang lain. Ya dulu pernah kita katakan ya, siapa yang pernah menjelek-jelekkan siapa? Pak Jokowi zaman dulu, siapa? Ya jangan sampai para jamaah sekalian pernah menjelek-jelekan menteri misalnya, menjelek-jelekan pemimpin, menjelek-jelekan siapapun itu orang lain. Beliau termasuk orang muslim yang kehormatannya wajib kita jaga. Jadi jangan sampai kita mencederai kehormatan sesama muslim dengan lisan kita. La ziman li amri jama'atihim faf'al, yaitu dan kemudian kita jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai memberontak, jangan sampai mengadakan fitnah kekacauan, maka lakukanlah. Jadi nasihat Ibnu Umar kepada orang yang meminta diajari semua ilmu, yaitu apa pesan beliau? Jangan sampai menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, kemudian juga jangan sampai memakan harta mereka dengan cara yang batil, dengan cara yang halal, dan jangan sampai lisan kita mencela orang lain, dan jangan sampai kita membuat kekacauan. Maka lakukanlah, dan itu seluruh ilmu. Kata Ibnu Umar kepada sang laki-laki yang bertanya ini. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, bi'sazat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad, sejelek-jelek bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat adalah al-udwanu 'alal ibad, yaitu permusuhan, kezaliman terhadap sama manusia. Nauzubillahi min dzalik. Makanya nanti ketika pulang dari sini kita semuanya ingat-ingat biyen tahu zalimi sapa ya, siapa yang pernah saya ambil barangnya ya, siapa yang pernah saya pukul ya, siapa yang pernah saya zalimi ya, nanti minta maaf gitu ya. Ustaz, gengsi lah Ustaz, dia itu loh saingan sama saya ya, daripada nanti di akhirat mending di sini diingat-ingat. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya kezaliman, yang pernah menzalimi saudaranya di kehormatannya atau yang lain, hartanya atau tubuhnya, badannya, maka mintalah kehalalan, mintalah keridhaan hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum di hari kiamat yang harta dinar dan dirham tidaklah berharga di hari itu.
In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatih. Jika dia punya amal yang saleh, maka amalnya diambil sekadar kezalimannya. Kalau zalimnya banyak, ya diambil banyak. Kalau zalimnya sedikit, ya diambil sedikit min amal salehnya. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau misalnya dia habis atau enggak punya kebaikan, kejelekan orang yang terzalimi akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Sudah sering kita sebutkan hadis bahwasannya di hari kiamat nanti al-muflis min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang rugi, orang yang bangkrut di hari kiamat nanti dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang hari kiamat bawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala berbakti pada orang tua, pahala menyantuni anak yatim, pahala apalagi banyak sekali, bangun masjid, bangun ini, pahalanya banyak sekali. Was pawai di hari kiamat datang, wah pahala kau wakah iki wis surga asli, pawai di teman. Kemudian datang hari kiamat, wah iki pahalane wakah, surga is auto surga katanya. Kemudian datanglah orang yang pernah dizalimi, ya Allah, oh dia itu ya Allah dulu pernah menendang kaki saya, belum minta maaf, oh saya nggak terima kalau dia ke surga, ya harus dibalas ya Allah. Ya sudah, kebaikan dia dikasihkan ke orang yang dizalimi sedikit gitu ya, mungkin kalau sedikit ya sedikit. Orang pertama, orang kedua datang, wah ya Rasul, ya Allah dulu dia pernah memfitnah saya, ya udah kasihkan lagi gitu ya. Ya kok tambah antek ini rek. Kalau yang dizalimi 1-2 orang, yang dizalimi misalnya 1 RT, ya udah 1 RT ngantri loh, tahu nih rek. Kalau yang dizalimi 1 desa, oh 1 desa lumayan ngantri gitu ya. Lah kalau 1 provinsi, 1 negara ngantri, tahu akhirnya ya entek, kebaikannya habis loh, pahalane posone hilang, pahala zakate, pahala haji ini ambrol kabeh, wis entek kabeh ya. Nah, akhirnya lu kok si akeh wonge gurung mari kabeh. Akhirnya kebaikan kejelekan orang yang ditolimi ditimpakan. Dia nggak pernah nyolong, tapi dia nggak pernah misalnya nyolong misalnya, tapi yang ditolimi pernah nyolong. Ini setelah urusan dia selesai ya dikasihkan. Oh kemudian misalnya lagi orang yang ini nggak pernah misuh-misuh misalnya, orang yang dizalimi punya dosa misuh, karena harus dibalas ya dikasihkan orang yang ini tadi, sampai lunas semuanya. Yang tadinya banyak pahala sekarang berhenti dengan banyak dosa. Oh ini bangkrut namanya, bangkrut di kiamat. Kalau bangkrut di dunia usah isok golek modal maneh, modal cilik-cilikan, ngutang sopo ini iso. Bangkrut nang akhirat yo loro kabeh. Akhirnya setelah habis semuanya dan belum lunas dan setelah selesai semua urusannya, diberikan kejelekan orang yang telah dia zalimi, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya asli nih para jamaah, asli nih mending wong sing dizalimi ini ku asli nih. Oke ketokane sing menzalimi ku koyo yo ngono, koyo yang dizalimi ku yang rugi. Asli nih sing menzalimi yo sing rugi. Nanti do akhirat nanti oleh bonus akeh sing dizalimi niku. Dengan misalnya ditipu orang apa ngono ya, ditipu orang, dizalimi. Ketokane sing untung sing mendolimi, asline yoga, asline jenengan sing untung. Soalnya oleh sauran nang akhirat. Tapi harus sabar, harus ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah niku para jamaah sekalian. Tapi ojo mancing-mancing kok ndang sepeda motornya tengah tengah dalan dikai kunci, wis ben cukup uang ben oleh pahala. Yo mboten. Niku mancing-mancing jenenge. Tapi para jamaah sekalian, bahkan saking perhatiannya agama kita dengan masalah ini, Rasulullah SAW sampai bersabda, la tu'addunna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna'. Rawahu Muslim.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya kalau ada kambing yang bertanduk pernah menzalimi kambing yang tidak bertanduk, itu akan dibalaskan, diambilkan kezalimannya, dibalaskan di hari kiamat nanti. Saking saking perhatiannya agama kita terhadap kezaliman sama manusia, jangan sampai terjadi. Dan satu kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka, bahwasannya Urwah bin Zubair itu pernah bercerita bahwasanya Sa'id bin Zaid niku salah satu orang yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid ibnu Amr ibnu Nufail itu pernah disengketakan sama seorang perempuan yang bernama Arwa bintu Aus, menyengketakan kepada gubernur Madinah yang namanya Marwan ibnul Hakam waktu itu. Wadda'at annahu akhadha syai'an min ardiha. Si perempuan ini yang bernama Arwa bintu Aus bikin-bikin perkara, bikin-bikin sensasi, bikin-bikin kezaliman. Dia itu nuduh bahwasannya Sa'id bin Zaid telah merampas tanahnya, bikin konspirasi, bikin kong kali kong, bikin apalah, bikin bukti palsu, kemudian datang ke gubernur Madinah menuduh bahwasannya Sa'id bin Zaid ini mencuri, merampok tanahnya. Qala Sa'id, setelah dituduh dan dipanggil, ditanya sama Marwan bin Hakam gubernur Madinah waktu itu, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ngambil tanahnya dia setelah saya mendengar sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Marwan, "Wa madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Lah, yang kamu dengarkan dari Rasulullah itu apa? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man akhadha shibran min al-ardi zulman tuwiqa ila sab'i aradin." Barang siapa yang merampok sejengkal tanah saja secara zalim, maka 7 lapis tanah itu akan dikalungkan kepada dia. Maksudnya adalah, loh, nggak mungkin lah saya ngambil tanahnya dia. Saya itu mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Akhirnya si perempuan ngowayal, pokoknya. Biasanya orang kalau sudah dibutakan sama harta itu ngowayal, perempuan ini ngayal, gak mau tahu, pokoknya menuduh si Sa'id bin Zaid ini merampok tanahnya. Setelah pokoknya sudah puncak, sudah mentok, nggak bisa diapa-apain, akhirnya didoakan kejelekan sama beliau ini. Kemudian faqala Sa'id, Allahumma in kanat kadhibatan fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Doanya Sa'id bin Zaid ini, mungkin beliau mengatakan sing waras sing alah lah, tapi beliau berdoa, ya Allah, jika si perempuan ini dia itu orang yang dusta, yang zalim, maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia di atas tanahnya. Berlalulah waktu. Fama matat hatta dhahaba basaruha, dan si perempuan ini tidaklah mati kecuali sudah buta matanya. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha idza waqa'at fi hufratin famatat. Kemudian tatkala dia jalan-jalan di tanahnya, dia jatuh ke lubang dan mati dan meninggal. Nauzubillahi min dzalik. Doa orang yang terzalimi para jamaah sekalian mustajabah. Meskipun orang yang dizalimi itu orang kafir, tapi kalau dia minta sama Allah tatkala dizalimi dan yang menzalimi meskipun muslim, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan takutlah kita semuanya para jamaah dengan doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan biasanya balasannya instan, langsung, tidak menunggu lama-lama. Kemudian Allah juga berfirman, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, dan kampung-kampung itu, negeri-negeri itu kami hancurkan, kami binasakan tatkala mereka berbuat zalim. Seperti siapa? Kaum
Ad misalnya. Kaum Ad ini mereka zalim, menyembah kepada selain Allah dan mengerjakan kerusakan di atas muka bumi. Maka bagaimana kisah mereka? Mereka diazab dengan angin yang terus-menerus berhembus. Jadi sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Angin yang sangat kencang yang menerbangkan badan mereka, padahal badan mereka sangat besar sekali, selama 7 malam 8 hari mereka terbang kena angin topan selama berhari-hari. Kemudian hari terakhir mereka jatuh, kepalanya duluan mancap dan patah, ka'annahum a'jazu nakhlin khawdiyah, seperti pohon kurma yang telah ditebang. Kemudian juga orang yang terdahulu yang juga zalim seperti kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menantang Nabi Saleh. Nabi Saleh ditantang, "Woi Nabi Saleh, kalau kamu betulan Nabi, keluarkan dari batu ini seekor unta. Nanti kita beriman kepadamu." Setelah keluar unta dari batu ini, mereka tetap mengatakan, "Oh, ini sihir ini." Tapi Nabi Soleh masih sabar. Akhirnya untanya ini mereka ini mereka ini berbuat jahat terhadap unta Nabi Soleh. Setelah unta keluar, mereka berkonspirasi, "Ayo, untanya kita sembelih, siapa yang berani?" Akhirnya seorang laki-laki yang bernama Qudhar bin Salif, dia dengan berani mengatakan, "Saya sembelih." Akhirnya untanya disembelih. Setelah disembelih, Nabi Soleh mengatakan, "Yaudah, kalian tunggu 3 hari lagi." Setelah 3 hari, hari pertama wajah mereka berubah kuning, kekuning-kuningan. Hari kedua wajah mereka berubah kemerah-merahan. Hari ketiga wajah mereka berubah jadi hitam. Hari selanjutnya turunlah azab, yaitu gempa bumi yang dahsyat sekali beserta petir dan lain sebagainya. Kemudian para jemaah sekalian, seperti juga kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut mereka mengerjakan kemungkaran yang sangat mungkar. Di samping mereka menyembah dan tidak beriman kepada Allah, mereka melakukan satu kekejian, kemungkaran yang mereka lah yang mengawali pertama kali, yaitu apa? LGBT. LGBT yang pertama kali dilakukan oleh kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Lut. Laki-laki suka sama laki-laki. Suatu hari datanglah tamu kepada Nabi Lut. Tamunya gawanteng. Malaikat itu kalau menyamar jadi manusia itu gawanteng pasti. Lah, kaumnya Nabi Lut itu, wah ini gawanteng rek. Wah, sehingga langsung dirayu. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna ayunahum fadhuqu adzabi wa nuzur. Mereka itu merayu Nabi Lut untuk memberikan tamunya agar ya gitulah ya. Tamunya ini karena ganteng sekali. Akhirnya kaumnya itu pengen untuk berbuat yang tidak-tidak kepada tamunya ini. Akhirnya mereka mengatakan, tamu-tamunya ini mengatakan bahwasannya kami adalah utusan Rabb, wahai Nabi Lut. Pergilah wa asri bi ahlika bi qita'in minal lail. Pergilah kamu pada malam hari. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk. Dan jangan noleh ke belakang. Kami akan turunkan azab di waktu itu, kamu jangan noleh ke belakang. Dan gak ada yang noleh kecuali istrinya. Istrinya siapa? Nabi Lut. Ya memang Nabi pun diuji seperti itu. Akhirnya buminya dibalik, hujan batu. Naudzubillah. Sekarang itu LGBT itu terutama di negara-negara kafir itu di apa ya? Didukung katanya. Katanya kebebasan. Saya itu pernah lihat berita gitu ya. Terus kalau laki-laki sama laki-laki, terus anaknya gimana? Oh kan bisa adopsi katanya. Saya pernah melihat berita.
Ada seorang ya pasangan gay lah, laki-laki sama laki-laki itu ya, beritanya mengadopsi seorang anak, dan ternyata anak yang diadopsi ini jadi korban pelecehan bagi yang mengadopsi ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai itu terjadi pada negeri ini. Naudzubillah min dzalik. Itu sudah nggak normal. Babi saja nggak gitu loh ya, hewan saja nggak sampai suka sama jenis. Lah ini kok laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan kok suka sama jenis ini, gimana ceritanya? Dan itulah, dan yang lebih miris lagi, istrinya Nabi Lot juga ikut mendukung kaumnya, makanya termasuk yang terkena azab. Dan memang Nabi saja itu diuji dengan keluarganya terkadang. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya yang merupakan pembuat berhala. Nabi Yakub diuji dengan anak-anaknya yang membuang Nabi Yusuf yang akan membunuhnya, tapi nggak jadi dibuang. Nabi Yusuf diuji dengan saudara-saudaranya yang membuang dia. Nabi Nuh juga sama, diuji dengan istrinya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah menjadikan permisalan perempuan yang kafir seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad pun diuji dengan siapa? Pamannya yang bernama Abu Lahab diuji. Dan makanya kalau kita melihat orang alim, orang soleh, terus anaknya kok agak gimana gitu, yaitu memang ujian. Keluarganya gimana itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaumnya siapa? Kaum Nabi Lut. Dan banyak sekali kaum Fir'aun misalnya, zalim, mengaku jadi Tuhan, mau cosplay jadi Tuhan katanya. Fir'aun itu ya, ana rabbukumul a'la, katanya Fir'aun, saya Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Akhirnya setelah diutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk duel melawan Fir'aun, masalah duel sihir misalnya, mereka melempar tali untuk jadi ular, Nabi Musa melempar tongkatnya jadi ular. Ini bukan tongkatnya Nabi Musa yang sakti, tongkatnya Nabi Musa kan jadi ular, dipukulkan di laut, lautnya terbelah. Jenengan kalau nemu tongkatnya Nabi Musa zaman sekarang, ya sama aja dengan kayu biasa, kok dang dilelang kayu larang, ya sama aja kayu biasa. Setelah Nabi Musa mengalahkan mereka dengan ular yang besar, Fir'aun masih gak mau beriman, terus akhirnya berniat membumi hanguskan Bani Israel. Pada malam hari itu Nabi Musa membawa Bani Israel keluar menuju Mesir. Akhirnya sampai di lautan, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, terbelahlah lautan itu sampai nyebrang. Sampai di ujung sana Fir'aun itu ragu-ragu, nyebrang apa gak ingin ini. Terus dinteni sih, ditunggu lautnya nggak balik-balik. Nyebrang apa gak, nyebrang apa gak. Akhirnya kok gak balik-balik laut iki. Wes wedi karo aku paling. Akhirnya nyebrang, pas di tengah-tengah lautnya nutup dan binasa, itu Fir'aun. Itu Fir'aun. Begitu juga dengan umat yang terdahulu seperti musuhnya Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Raja Namrud ini termasuk satu di antara 4 raja yang menguasai timur dan baratnya bumi. Raja Namrud ngaku jadi Tuhan, tapi ujungnya matinya sangat-sangat sepele sekali. Ada lalat atau nyamuk masuk ke kepalanya dan ngiung-ngiung gitu ya. Kita saja kalau ada nyamuk, ya ada nyamuk di telinga itu kan rasanya terganggu, gak enak gitu rasanya. Nah ini masuk ke kepala, sampai dia mukul-mukul kepalanya, bentur-benturkan ke tembok sampai dia mati. Padahal dia ngaku jadi Tuhan. Dan juga umat-umat yang lain. Dan umat-umat yang seperti itu, para jemaah sekalian, mereka dihancurkan. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan umat-umat yang terdahulu, negeri-negeri yang terdahulu kami hancurkan tatkala mereka berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama mereka. Kalau zaman sekarang, para jemaah sekalian, wallahu alam, apakah ada enggak azab seperti umat terdahulu yang diturunkan kepada umat zaman sekarang? Wallahu alam. Karena kita nggak tahu, itu hal yang gaib. Kalau misalnya ada musibah
apa misalnya ada gunung meletus kemudian hilang desa, hilang kota, gempa bumi, ambles semuanya satu penduduk desa misalnya, kita nggak bisa katakan itu rata semuanya zalim, tidak. Bagi orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu satu cobaan untuk meningkatkan derajatnya, menambah pahalanya kalau dia sabar. Untuk orang yang ya standar-standar, yang ya STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya mungkin untuk peringatan bagi dia. Untuk orang yang zalim mungkin itu azab. Dan ketika di hari kiamat dibangkitkan dengan niatnya masing-masing, dengan imannya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala, jika satu penduduk negeri, satu desa atau satu komunitas masyarakat itu kemudian tersebar kezaliman, maka Allah tatkala menimpakan hukuman tidak pilih-pilih, oh ini sing zalim lho iki tok, yang lain enggak, tidak, semua kena. Nah, misalnya terdapat gempa bumi, apa yang hancur cuma diskotik, bahkan tempat ibadah pun hancur, tapi hisabnya beda-beda, hisabnya, perhitungannya di hadapan Allah beda-beda. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pesan yang penting dari awal hadis ini adalah jangan sampai kita berbuat kezaliman. Kita lanjutkan sedikit. Maghribnya kurang pinten nggih? 40 ya, lumayan. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis yang kita baca tadi, setelah beliau mengucapkan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, Rasulullah melanjutkan ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, wahai hamba-hambaku, setiap kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah dhalun. Dhalun itu tersesat atau bodoh, tidak punya ilmu sama sekali. Dan tidak punya ilmu termasuk bentuk kesesatan, karena belum tahu jalan yang benar. Maka mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan kepada kalian hidayah. Dan ini adalah bukti nyata benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan para manusia, para hamba-hamba dari perut ibunya dalam kondisi tidak tahu apapun itu. Bayi lahir langsung iso gawe sambel mboten wonten. Bayi lahir langsung iso pidato ceramah, bayi lahir langsung iso langsung iso nukang, mboten wonten. Bayi lahir ya jangankan untuk bicara, duduk saja belum bisa. Ya pertama kecil lahir lahir, kemudian sebulan 2 bulan belajar tengkurap, setelah tengkurap belajar duduk belajar berdiri belajar berjalan, belajar ngomong sedikit kemudian belajar huruf-huruf, angka-angka, ngitung-ngitung, baru belajar baca dan belajar macam-macam. Memang kita semuanya lahir ke dunia ini tidak tahu apapun, la ta'lamuna syai'an, yang tidak dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah juga berfirman, wa wajadaka dhallan fahada, berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, dan sungguh kami mendapati dirimu tidak tahu apa-apa, kemudian Allah memberikan kepadamu petunjuk. Bahkan Rasulullah pun Allah sifati seperti ini. Rasulullah dulunya ketika masih belum jadi Nabi tidak tahu apa-apa tentang masalah agama Islam ini. Kemudian Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, Allah ajarkan kepada dia. Akhirnya menjadi Rasulullah SAW. Allah juga berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika
ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alna nuran tahdi bi man nasya' min ibadina. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW sebelum jadi nabi tidak atau belum mengetahui tentang perkara-perkara agama ini, tentang perkara-perkara syariat ini. Kemudian Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Kemudian Allah turunkan wahyu berangsur-angsur. Kemudian Rasulullah SAW menjadi orang yang paling berilmu di umat ini. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Rasulullah benar-benar memberikan petunjuk, penjelasan, ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang. Ikutilah jalan yang lurus dan jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Dan petunjuk Rasulullah SAW yang alhamdulillah para jamaah sekalian, kita semua di sini mendapatkan hidayah, yaitu hidayah Islam. Di antara banyak manusia, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah apalagi macam-macam dewa-dewa, nyembah sapi misalnya, nyembah hewan-hewan yang lain. Dan alhamdulillah kita di sini tidak menyembah itu semuanya. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang muslim, orang Islam, Allah memberikan kepada kita semuanya hidayah istiqomah di atas ajarannya. Kata betapa banyak orang Islam yang sholat enggak, KTP-nya apa Islam, sholat enggak, ya sholat setahun pindu pas riyoyo. Ada orang itu yang setahun pindu sholat, Idul Fitri, Idul Adha, subuh enggak. Makanya saya tuh heran ya, ada orang yang ketika Ramadan sholat taraweh semangat, sholat duhur keturun. Ada sholat taraweh sama sholat duhur itu pahalanya banyak mana? Ya sholat duhur itu wajib, sholat taraweh itu sunnah. Yang wajib sama sunnah besaran yang wajib pahalanya. Sholat taraweh semalam suntuk, tapi subuhnya bablas. Naudzubillah min dzalik. Karena sholat pahala, sholat fardu yang wajib jauh lebih besar daripada sholat sunnah. Tapi orang sholat tarawih itu kadang-kadang ya punya motivasinya masing-masing kok. Kalau yang kecil-kecil itu ya cari rame-ramean, nyumet mercon biasanya. Orang sing rada nom-nom itu biasanya golek jodoh. Nah sing tuwek-tuwek ya insya Allah ya lurus ya, insya Allah lurus. Tapi biasanya yang heran itu anak muda nom-nom niku nek golek tarawih masjid sing paling cepat sing digoleki nang disolati Pak. Ayo le bapake berangkat. Ayo le tarawih le nang masjid di Pak, nang gone masjid kono rada sing kono iku. Wah, sawan Pak. Macane dawa-dawa aku nang langgar kono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Salate cowopet ya. Nah, video viral sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu sholatnya gak sah para jamaah sekalian. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Syarat sholat atau rukun sholat salah satunya adalah tumak ninah. Tumak ninah itu ya gerakannya ruku, anteng, tenang. Sami Allahu liman hamidah, tenang. Sujudnya juga tenang. Nah kalau culit ya nggak sah sholatnya, percuma. Malah dosa karena pelanggaran gitu. Sholat tarawih tercepat pemegang rekor muri, oh itu. Dan itu banyak sekali, gak satu dua, banyak sekali. Dan itu adalah yang patut kita syukuri para jamaah sekalian. Di antara banyak kaum muslimin yang mereka agama Islam, tapi banyak di antara mereka yang kalau sholat gak sholat, puasa gak puasa, kemudian bayar zakat juga enggak, mampu untuk berhaji tapi tidak berhaji. Maka yang seperti ini belum mendapatkan hidayah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kita pelajari. Semoga yang kita pelajari mendatangkan manfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Semoga menjadi pemberat amalan perbuatan kita, amal soleh kita di hari akhir nanti, dan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita kerjakan, mengangkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala semoga memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan menjauhkan kita semuanya dari nerakanya. Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Insyaallah sepertinya kajian selanjutnya setelah itu ya, setelah Lebaran ya. Insyaallah semoga yang mudik ke rumah masing-masing mendapatkan keselamatan sampai di tempat tujuan dan kembali ke tempatnya masing-masing, ke tempat yang pertama dengan kondisi sehat wal afiat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.